Halo, ketemu lagi dengan saya, Kang Andri, di channel Cerita Sebelum Tidur. Ini kan cerita kita yang kedua ya. Yang pertama kemarin itu Nina Bobo, sekarang adalah cerita Yang kedua, apa itu temanya? cerita tentang tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan. Jadi cerita ini juga sudah pernah tayang di channel podcast kita, Ica Andris Betok. Dan cerita ini tentang pengalaman ketika bekerja di Palembang, Ya, tepatnya di Pagar Dewa. Pagar Dewa, iya. Oke. Itu medio tahun berapa tuh? Itu tuh tahun 2006 apa 2007 ya, saya nggak lupa pasnya. Jadi itu adalah awal saya bekerja di lapangan, karena sebelumnya saya itu bekerja di Office. di pabrikasi di Cilegon. Kemudian saya coba apply dan akhirnya keterima di suatu perusahaan di Palembang. Pasnya itu letaknya itu adalah di Pagar Dewa. Dan Itu adalah awal saya naik pesawat pertama sendiri itu. Jadi saya itu dari berarti telat ya? Papa baru ngerasain naik pesawat pas itu. iya, itu pertama kali saya naik pesawat dan sendiri waktu itu kan. Jadi saya dari Jakarta naik pesawat sampai ke Palembang, bermodalkan itu secuir kertas daripada Secarik dong. secari kertas Secuil. secuil mah ingus kupil secari kertas hasil daripada makanya dulu mah tuh ini SMS yang saya tulis di kertas di Pagar Dewa ini bla 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 gitu kan. Berhubung saya tuh dulu HP-nya masih ya belum inilah gitu kan. Ya lagian belum ada smartphone dulu. Tapi saya ingat waktu itu pakai Sony Ericsson K berapa gitulah yang udah bisa ini, cuman karena udah pakai lama jadi baterainya kurang bagus. Nah, sepanjang itu saya nyampe di Palembang, berbakakan secari kertas itu alamat. Kemudian saya mencari transportasi ke sana dan tidak ada mau ke sana karena menurut mereka itu sangat jauh dan itu adalah letaknya itu kayak di pinggiran Palembang itu mereka bilang kan. Jadi nggak ada yang mau, nggak ada yang mau tuh kalau mau charter mobil. Saya bilang charter mobil, iya. Kalau nggak salah nilainya tuh antara 300 sampai 500 ribu deh charter mobil itu seharian. Tapi di luar biaya makan, biaya macam-macam tuh saya nanggung gitu kan. Waduh, saya bilang mana saya cuma bawa, setahu saya sih cuma bekal 1 juta waktu itu. Memang berapa jam dari Palembang ke Pagar Dewa tuh, dari kota Palembangnya? Kayak sekitar 4 jaman deh. 4 jaman itu. Dan akhirnya tidak ada yang membantu saya. Karena saya jalan dengan pasrah bingung, telepon ke rumah, kayaknya ini batal. Ternyata ada taksi waktu itu, taksi bandara yang mencoba menawarkan dan dia bilang bahwa dia adalah orang Lubuk Linggau. Jadi dia kalau mau ke Pagar Dewa tuh mau ke Lubuk Linggau dia lewat Pagar Dewa dulu. Jadi dia tahu dari itu. Tapi bayarannya mahal, dia bilang. Kalau mau pakai Argo, kalau mau sewa tuh sekitar 500 kan, kayaknya taksi kan. Dia bilang lewat daerah dia gitu kan, lewat batas daerah dia, lewat taksi ini, jadi nggak bisa, kalian minta taksi bandar sampai kota. Oke, naik Argo, saya bilang. Ternyata pakai Argo lah saya naik dengan dengan ya memperhatikan diri gitu kan, karena udah tanggung di Palembang. Akhirnya udah saya naik taksi. Tapi itu pesawatnya dibayarin si perusahaan apa? Bayar sendiri dulu. Aduh. Bayar sendiri semuanya, nanti katanya diganti gitu kan, makanya diremes. Akhirnya saya ya udahlah naik ke sana, naik taksi, naik mobil, terus kerasa tuh lewat yang pinggir-pinggirnya tuh kayak rawa-rawa gitu kan. Ini mau kemana? Saya pasrah kan. Terus Bapak berhenti dulu Pak, kenapa? Tenang aja. Bukan, tanya dulu bener nggak arah sini. Bener, saya udah apa gitu kan. Aduh, udah deh pasrah. Terus ngelewatin kampus Unsri kalau nggak salah tuh, Unsri yang di jalan apa sih itu saya lupa. Lewat situ, aduh ini mau kemana sih bang.
terus lewat pinggir-pinggir hutan gitu kan, dan akhirnya tuh saya ngeliat lah tulisan Pagar Dewa. Wah, ini kali Pak, oh iya bener-bener kayaknya ini Pagar Dewa, dia bilang gitu. Udah sekitar 3 jaman lah gitu kan, 3,5 jam, karena memang agak kebut sih, karena takutnya keburu sore. Dia bilang kalau kesorean nggak bisa balik lagi, jadi saya harus bayarin hotelnya dia kalau ada hotel, kalau enggak ya udah, saya bilang kan. Udah akhirnya kebut dan nyampe kan. Nah di situ itu baru awal ceritanya, ternyata susah tuh cari alamatnya, karena ternyata alamatnya itu bukan kayak di Jakarta yang jelas gitu kan, RT RW nya nggak ada itu. Wah, nyari putar-putar, akhirnya kata si taksi itu agaknya sekitar 1,5 jam deh, jadi sekitar jam 4 atau setengah 5 saya itu nemuin itu alamat, dan ternyata alamat itu adalah alamat pas bukan di belakang daripada bangunan kayak ruko gitu ya, ruko berjejer itu di belakangnya itu tuh. Jadi ke dalam sekitar 2 kilo dari pinggir jalan itu, ke dalam sekitar 2 kilo. Dan itu jalan bukan jalan rata, tapi jalan tanah yang licin. Karena di situ tuh bekas hujan, dan itu keluar masuk kendaraan besar ya kan, kayak truk logging kali kan. Dan itu taksi, aduh jalannya aja udah kepot-kepot. Saya sih udah yakin nggak, saya lihat taksi, saya lihat itu aja, lihat argo udah 550.000 argonya tuh. malah lebih mahal pakai argo. Iya ternyata. Aduh udah pasrah saya bilang. Akhirnya adalah sebuah lapangan yang di bedeng, yang ditutup sama seng pintu, dan sama nomornya tuh nomor berapa ya, 74 apa 100 berapa, 100 berapa gitu kan. Dia bilang, bang, karena di Palembang kan, bang ini bukan alamatnya. Saya bilang, saya nggak tahu, saya juga baru kesini. Tenang, saya tanya, dia bilang ke si abang kan. Dia turun aja, dia bilang, bang bener ini alamatnya, bener ya, tapi kok gini, saya bilang kayak tertutup aja gitu, dan bukan pakai seng bagus, seng jelek ternyata. Terus dililit pakai rantai di kayunya itu kan, di gerbangnya itu. Waduh, saya udah deg-degan nih, mana kayaknya nggak ada duit nih, udah habis lah, saya bilang ini mau pulang juga. Tapi saya harus karena udah tanggung gitu. Dah saya turun, begitu saya masuk baru kelihatan kantor. Dan kantornya pun nggak ini sih, 1 lantai kan, di balik seng itu. iya di balik seng itu. Dan sebentar Pak, saya bilang jangan pergi dulu. Iya. Akhirnya saya ketemulah dengan salah satu project manager yang ternyata di sana ada. Kebetulan dia tuh orang Aceh, namanya tuh Pak siapa saya lupa lah kan. Kebenaran, oh Pak saya Andri dari Jakarta, Bandung, ini kan ada interview. Kamu dari yang itu, yang kemarin itu? Iya Pak, betul. Kamu datang sama siapa? Sendiri. Dia bilang, dia kaget juga ternyata. Kenapa kamu gak ngomong, terus dijemput, dia bilang kan. Oh habis gimana Pak, mau telepon siapa, tanggung juga, saya bilang kan. Udah sini masuk kan, masuk ruangannya tuh, kantornya. Ya saya masih ngeliat sih, masih sesuai kantor biasa lah, namanya juga. Dia bilang, oh ini kantor kita itu kan dulunya dicerita nih si PM nya tuh, bahwa dia tuh penyewaan alat berat. Oh gitu Pak, iya penyewaan alat berat, tapi semua sedang disewa, cuma ada satu, kamu lihat kan itu ada vehicle loader, dia bilang kan. Oh iya, nah itu yang tinggal kita belum disewa, dia bilang kan. Oh nah ini kantornya kita, tapi kamu nanti bukan di sini proyeknya, ada di lapangan, di Pagar Dewa yang ke dalam gitu kan, Labuan Pagar Dewa itu Maringgai itu, Labuan Maringgai apa sih itu, pokoknya lebih ke dalam lagi lah itu, deket proyeknya Medco gitu kan. Oh gitu, kamu siap? Ya siap aja Pak, kan udah kesini, saya bilang gitu kan. Ya udah syukur. Kamu naik apa? Naik taksi habis berapa? Gitu aja belum mati Pak, cepat matiin dulu argonya. Nah saya matiin argonya kan. Pak mati berapa Pak? 600 berapa gitu, hampir 700. Nah akhirnya saya bayar. Pak makasih Pak. Ketemu ya? Iya udah bayar 700 sampai 7.000. Aduh, padahal saya cuma bawa 1 juta tuh dari Jakarta, karena saya nyangka nggak akan jauh kan. Ya udahlah. Nah akhirnya ngobrol. Terus kamu sekarang tidur di mana? Dia bilang gitu kan. Ya nggak tahu Pak, cari hotel. Yaudah gini dulu deh, sini nih taksinya berapa? Akhirnya saya kasihkan bukti taksi dengan bukti pesawat, ya kan. Nah barulah
Diganti hari itu juga, total itu sekitar hampir 1 juta lebih lah. Oh alhamdulillah saya bilang diganti kan. Tapi begitu mau, ya udah kamu tinggal di ini aja, cari hotel sebelum, karena kalau kemalaman susah di sini, nggak kayak di Jakarta atau di Bandung yang banyak umum gitu kan. Akhirnya saya keluar kan, pak tunggu pak, jangan pergi, ke taksinya. Ada apa pak, bisa bantu saya cari hotel nggak di sini? Mana ada di sini hotel, adanya ya hotel Kasmati gitu ya. Ya nggak apa-apa deh pak, cuma sehari karena udah tanggung, mereka mau pulang juga gitu kan. Oh ya udah, berapa pak? Nggak usah bayar katanya kan. Ini aja udah syukur saya dapat segini kan. Ya udah pak, tolong pak ya. Ya udah, mana kopernya, dia bawa pergi kan. Dapatlah saya itu sekitar udah setengah jam, nggak ada lagi. Satu-satunya dua Ramli. Bukan. Paling bagus. Artinya itu tuh udah paling bagus dari yang paling terburuk lah udah. Akhirnya dapat itu. Ya alhamdulillah sih, daripada nggak ada gitu kan, tidur situ. Besoknya ini saya check out sekalian check out untuk pergi ke kantor tadi, karena dia bilang sih sebelumnya sudah ada mes di situ buat karyawan. Oke, saya bilang kan. Akhirnya hotelnya sih nggak perlu ceritakan ya, pokoknya lu tahu sendiri hotel sana seperti apa gitu. Dah, akhirnya saya besok paginya itu habis siap-siap semua, koper saya bawa semua balik ke kantornya tadi. Nah, itulah awal cerita saya gitu. Akhirnya di situ saya suruh pagi-pagi itu sekitar jam 9 saya nyampe sana. Terus suruh review dokumen, makan siang. Nah, ini udah gitu kan, mau perginya itu adalah besoknya lusanya gitu kan, baru besoknya pergi kan, hari itu nggak jadi. Dia bilang, Dri udah gini aja, lu tinggal di sini deh daripada balik ke hotel nanti susah lagi jemputnya, mending kesini. Dan saya ingat chat manajernya namanya Pak Yosep. Saya masih ingat itu. Kemana kan dia sekarang? Nggak tahu, karena waktu itu udah umurnya udah sekitar 50-an, 55-an lah. Pak Yosep namanya, saya ingat Pak Yosep. Jadi dia nggak bisa datang, ada urusan gitu kan. Jadi kamu tinggal di sini aja, kita ada mes kok. Mes, iya tenang aja gitu, nanti mesnya bagus kok gitu kan. Oh ya udah, yang masalah lah gitu kan, cowok gitu kan, di mana aja bisa. Oke. Laki. Terus akhirnya jam 5 itu sudah gelap, warnanya merah, si Angelan itu kan udah merah. Udah merah. Terus udah Andri, jangan belajar mulu, review dokumen, udah besok pergi pagi lu nanti ini apa tuh kecapean kalau nggak istirahat. Oh iya gitu. Ya udah, terus datang OB-nya, ini anterin nih Pak Andri katanya mau nginep sini semalam, besok pergi. Oh iya Pak, silakan. Nah itulah, dibawalah kopernya itu masuk ke mesnya karyawan. Begitu saya lewat, itu adalah bangunan yang lampunya merah, lampunya itu merah semua. Tapi saya tidak ada pikiran apa-apa, nggak ada nanya nggak apa-apa, cuman Pak di mana mesnya karyawan? Oh ikut saya. Lewat pertama lewat kamar mandi dulu nih, lewat ini dulu, lewat apa yang tadi truk itu, rumah merah, lampu merah, baru kamar mandi, dan baru mes karyawan. Saya bilang, ini pada kemana Pak? Ya ntar juga rame kok, tenang aja gitu kan. Oh, kok lampunya nggak dihidupin? Ntar juga hidup. Oh iya Pak, udah kamu kamar sini aja ya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Dibuka, hidupin lampunya itu adalah lampu 5 watt ternyata. Kamarnya bisa digambarin nggak kayak gimana? Kamarnya itu? Kamarnya itu ada kasurnya, bawahnya itu karpet plastik tuh kan, karpet plastik yang kayak karpet buat meja makan. Nah itu digelar. Terus ada kasur yang lepet yang bau apek. Kasurnya itu. Jadi kasur busa gitu ya? Kasur busa iya, tapi bau apek gitu kan. Ada bantal ada, selimut yang nggak ada, tapi bau apeknya minta ampun. Nggak ada AC? Nggak ada. Kipas angin nggak ada. Dan hanya lampu 5 watt. Ada lemari? Nggak ada. Meja belajar? Nggak ada. Kursi? Ada. Oh ada kursi. Kamar mandi di luar? Kamar mandi itu tadi dulu ya, saya bilang lewatin tadi. Lewatin dulu. Nah itu kamar mandi. Ya? Jadi gelap. Nah tiba-tiba lampu nyala tuh, tek. Tapi lampunya itu bukan,
setiap jalan lampu, setiap berapa jarak lampu, jadi lampunya tuh bukan lampu 5 watt, termasuk di kamar saya. Lampu tidur gitu. Saya bilang waduh ini gimana mau tidur nih kan, tapi saya lihat jam 7. Aduh gimana nih mau keluar gimana gitu kan. Saya lihat keluar tuh udah gelap tuh. Udah gelap, tapi si bangunan yang sana yang lampunya merah itu terang banget, sendirian tuh terang banget karena merahnya banyak. Terang banget. Si bang mau keluar gimana ini ya, mau pipis gimana. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu. Ibu-ibu mau ngapain mas? Bu mau kamar mandi, bawa senter nggak? Bawa sih, cuman oh nggak, udah pakai ini aja dulu gitu kan. Udah hati-hati. Ya udah Pakai senter. Kenapa pakai senter? Ya kan itu lampunya cuma 5 watt itu, jadi gelap. Jadi pakai senter. Nah ini saya ke kamar mandi, dan untungnya kamar mandi itu nggak ada lampunya. Kok untung? Iya nggak ada lampunya gitu kan. Ya ampun nggak ada lampunya. Dan akhirnya udah saya mau pipis dan saya tarik pintunya, ternyata tidak ada kuncinya. Dan si pintunya itu apa tuh nggak klop antara pintu sama si kursi itu nggak klop, jadi nggak bisa jedok. Aduh ya ampun, saya bilang ini cobaan saya. Akhirnya apa, saya dengan dengan buang air kecil tanpa pintu bisa ditutup, pintunya gelap. Jadi ya udahlah, saya bilang udah. Tapi pakai senter kan? Pakai senter. Dan tahu kan baknya itu yang cuman pendek di bawahnya segitu. Yang airnya bukan air keran gini, yang dicabut ininya, yang cocolin gini pakai bambu, kayu gitu. Jadi itu kalau nggak dicocok, nggak ditutup, dia ngocor terus kan? Gitu udah aja. Tapi saya penasaran, kok itu bangunan itu lampunya merah, terang banget. Dia sendiri yang paling terang tuh. Kantor gelap, cuma ada apa lampu sorot ke kantor sama ke alat berat. Tapi itu bangunan terang benerang dan itu warnanya merah. Jadi saya kembali lagi, Bu terima kasih Bu, senternya. Saya bilang, oh iya Ibu tinggal di mana? Saya ini yang kantin, dia bilang kan. Kalau siang ramai yang jualan di sini saya, jadi karyawan makan di sini. Oh gitu. Ini belum pada datang Bu ya? Siapanya karyawan? Oh karyawan sih lagi pada ke lapangan sih. Iya kata tadi ada. Ya paling berapa sih supir, ntar paling baik lagi ke rumahnya kan, banyak orang sini gitu kan. Oh gitu. Udah Bu, semua masuk aja. Nah waktu berjalan terus nih jam 8. Tapi anehnya itu mes terasa rame kayak ada orangnya. Padahal maksudnya malam itu yang karyawannya menginap cuma Bapak. Kata si ibu yang jualan kantin situ. Iya kayak rame aja tuh. Tapi saya tuh agak gimana ya, mau tiduran untuk kasur bu apok, ya kan? Gak enak, tapi kayak rame di luar tuh, kayak rame. Kayak ada aktivitas gitu. Kayak ada orang gitu. Duh, gak bisa tidur nih gimana, saya bilang kan. Akhirnya itu tadi, saya kan bawa jaket tuh di koper. Saya buka koper saya, ada jaket 2 biji tuh, saya ingat. Jaketnya udah saya buang di sana. Saya simpen, dan saya tidur di atas jaket itu. Dan tidurnya pun nggak nyenyak banget, karena tiap 2 jam saya bangun. Karena kayak ada orang rame gitu. Tapi pintu bisa dikunci kan? Bisa dikunci, cuma lampunya kan 5 watt kan ya, jadi tahun ini lagi masih 5 watt. Ruangannya tuh kalau nggak salah 3x4 meter. Ada jendela? Nggak ada. Hanya pintu gitu aja. Gitu kan. So, kok nggak bisa tidur gitu kan, bangun lagi tidur kayak gelisah gitu kan. Kayak ada rame sih. Akhirnya pagi azan subuh gitu kan, azan subuh mau sholat gitu kan, keluar gelap ternyata. Tapi yang merah itu masih nyala. Akhirnya tuh udahlah, saya ke kamar mandi, tayamum aja akhirnya. Tayamum, sholat, dan akhirnya saya buru-buru ke kantor karena saya udah nggak enak perasaan sih. Udah ke kantor aja gitu kan, kantor padahal masih gelap tapi bisa dibuka di ruang tunggu. Nah begitu saya lewat ruangan bangunan tadi kan yang merah, saya lihat tuh ke kiri, itu adalah bangunan bagus. Bangunannya tuh seperti apa? Pabrik?
rumah Oh, rumah. yang tadi lampu Rumah merah permanen yang gitu ada ya? permanen. Pintunya ada tapi dia ada payungnya gini, kayak payung apa tuh pernikahan gini ya, yang nyilang gini. Itu tuh kayak apa tuh ini yang ini gede apa tuh, payung itu gede lah, gede tuh nyilang gini. Dan di situ tuh lampu-lampu Di depan merah. di depan pintu rumah itu. Nah terus saya jalan ke belakang dan saya lihat belakang tuh belum jadi rumahnya, cuma depannya aja. Jadi artinya tuh ininya sih ada tapi belum selesai, tapi depannya udah jadi bagus. Dan ternyata dalamnya itu adalah sebuah mobil truk Besar. truk engkel, kalau tahu tuh engkel double engkel yang PS 120 tuh yang suka bawain sayur di pasar. Itu dalamnya tuh itu dalamnya itu. Terus saya itu kan nunggu aja di sana, kemudian saya ngeliatin kenapa sih tuh truk bisa masuk ke dalam situ. Itu pintunya kecil cuman buat orang, 2 orang aja. Truk kan besar, mungkin ukurannya 2 meteran lah truk itu. Sementara pintunya kayak pintu Rumah biasa. rumah bisa buat 2 orang ini. Saya penasaran kenapa itu, saya bilang. Terus diem. Nah datanglah OB yang nganter saya tadi ke situ, yang laki-laki datang. Minum mas? Iya boleh, apa? Teh manis, saya bilang. Nah, saya bilang pas datang, mas itu rumah apaan sih itu? Mana? Itu rumah tuh yang kalau semalam sih saya lihat lampunya kayaknya merah gitu. Terus kayaknya kayak ada kegiatan gitu. Itu tuh truk kayak gitu dalamnya. Ini paling hebat nih, makanya aneh kan sini. Ada truk rusak aja. Rusak? Iya, kenapa? Ternyata itu truk adalah bekas truk kecelakaan. Karyawan pada tahun 2 tahun atau setahun sebelumnya itu ada kecelakaan. Cerita si OB sama saya. Jadi Tapi truk itu maksudnya sedang membawa penumpang ya, gitu. Ada orang yang kebiasaan tiap tahun kalau ada acara misalnya Idul Fitri atau tahun baru, si bosnya ini suka meminjamkan truknya ke karyawan. Dan biasanya terjadilah kecelakaan. Oh, tiap kali ada karyawan yang pinjam. Kecelakaan. Nah ini yang kemarin itu yang masuk situ adalah terbesar karena Semuanya dua tewas. keluarga, apa satu keluarga saya lupa deh, itu tewas semua. Tapi truknya dibawa ke situ dan dikasih garasi rumah. Begitu sih Bang. Kenapa? Ya nggak tahu si bos gitu katanya kan. Aneh ya mobil, saya bilang mobil rusak itu mah ngapain di rumah ini, buang aja buat kita, buat dia mungkin kenang-kenangan. Mati semua? Iya mati gitu. Ya ampun, saya bilang kan. Terus ceritalah bahwa kan dia nganterin lagi tuh tehnya sama saya, datang dia cerita lagi sama saya sambil nunggu Mobil jemputan. mobil itu kan. Dia cerita bahwa ini tuh kakak beradik usaha, tapi kakaknya duluan yang usaha di bidang kontraktor seperti ini, adiknya baru jalan. Cuman adiknya itu gak maju-maju, udah sekitar berapa tahun tuh gak maju-maju. Tapi setelah kejadian seperti itu dan itu dirumahkan truk, langsung melejit itu usahanya. Katanya cuma satu punya ekskavator tuh sekarang punya 5 ekskavatornya. Gitu, dan pokoknya melejit banget lah, usaha itu cepat gitu. Cuma saya nggak ada kepikiran itu apa-apa gitu kan. Cuman yang aneh itu adalah kenapa itu truk kecelakaan sampai dirumahkan, dikasih rumah. Dan anehnya itu depannya bagus, belakangnya belum jadi. Gitu. Nah itu yang saya aneh. Dan sampai saya baru itu ternyata itu sebagai suatu tempat pesugihan adalah ketika saya sudah di lapangan. Jadi kan saya akhirnya jam berapa tuh, jam 10 telat juga ya. Jam 10 saya jemput Pak Yosep naik double cabin. Pertama ada double cabin, yaitu bukan Triton sih, yang single cabin itu ya, Strada. Nah itu Strada single cabin pertama ada di Indonesia itu, yaitu yang single cabin. Nah itu tuh saya sampailah ke lapangan, ketemu teman-teman yang tadi dibilang udah ke lapangan semua, bener itu di situ ada mereka. Terus ya akhirnya saya akrab, cerita sama orang-orang yang udah lama sama mereka. Ternyata ya itu tuh adalah apa namanya bukan pesugihan, dikorbankan gitu. Ditumbangkan. Nah dikorbankan untuk
usahanya dia sampai akhirnya dia legit sukses gitu. Dan ternyata tuh perusahaan sampai sekarang masih ada dan ternyata memang sudah maju dan sudah tidak lagi di Pagar Dewa, sudah punya kantor di Jakarta. Saya dengar sih gitu. Gitu sekarang udah maju lah. Gitu. Itu kalau kalian lihat itu ya, kalau malam itu rumahnya tuh merah sendirian, merah. Lampu itu banyak merah di depan tuh. Gitu. Ya itulah pengalaman saya gitu kan. Memang sih nggak ada mistisnya, cuman itu perusahaan itu suksesnya tuh cepet banget gitu, hitungan 2-3 tahun itu langsung melejit. Gitu, melejit aja. Punya dari mana kita tahu dia melejit? Itu punya alat beratnya tuh dari 1, 5, 10 punya itu mereka tuh langsung. Gitu. Padahal mah ya kalau mereka lihat sih, mereka cerita sama saya, proyek yang jalan tuh baru yang saya kerjakan itu aja, yang lain cuma sewa-sewa aja. Tapi langsung keuntungannya besar, itu kata mereka tuh. Makanya ini dibilang tuh tumbal pesugihan. Kalau mereka sih bilangnya bukan pesugihan, dikorbankan gitu. Karena waduh, saya bilang serem juga. Ya udah, kamu jangan takut katanya kan. Kan kita nggak ada hubungannya, nggak kenal juga bos sama kamu. Iya sih, cuman serem aja sih. Tapi si bosnya itu pada saat itu tinggal di Jakarta apa di Palembang? Palembang. Dan bayangin aja dia tuh subkon ya, semua mobilnya tuh double kabin, mahal-mahal terus Nissan punya double kabin tuh namanya dulu apa ya, Nissan Frontier. Saya Nissan Frontier, tapi mainkonnya naik Daihatsu Highland. Saya tuh udah naik Frontier tuh terbaru, itunya aja belum dibuka, apa tuh namanya, plastik tuh joknya tuh belum dibuka. Sampai orang-orang kaget gitu kan, ini subkon apa mainkon ini? Subkon pak. Saya minta apapun dikasih selama tidak minta tambah karyawan. Karena saya minta karyawan, dikasih mobil. Pak, saya bantu dong, kan saya kerja sendiri kan ya, sebagai seorang quality. Tambah pak, saya udah nggak sanggup, nggak kuat itu kan. Daripada nambah orang, nambah mobil, saya kasih mobil. Yang Nissan Frontier itu, saya bilang nggak butuh uang dari mes lapangan itu ke situ cuman sekilo, yang butuh itu kuat kerja. Saya bilang enggak, dikasih mobil gitu. Gitu kan. Itulah ceritanya. Jadi apa ya, maksudnya dari kejadian itu tuh saya cerita dengan dari teman-teman tuh bahwa dia tuh mengorbankan hampir tiap tahun itu ada aja gitu. Mereka pinjamkan boleh, mau yang apa, nah cuman yang masuk bangunan itulah yang terbesar. Kecelakaan yang paling tragis ya. Nah, menewaskan sekeluarga atau 2 keluarga, saya lupa tuh. Semuanya. Dari situ mereka mus katanya. Gitu. Jadi ya itulah cerita saya. Salah satunya ya, karena ada beberapa lagi sih ke depannya nanti saya ceritain lagi. Tetap di project-project yang saya jalanin gitu, ada aja gitu. Oke, gimana tambahan? Nggak ada sih. Mungkin Kita nanti ketemu tentang di pesugihan tuh ada cerita apa lagi? Oh ya, kalau sekarang memang sih seperti itu memang ya. Sebenarnya pesugihan tuh udah dari zaman dulu ya. Karena ya jujur aja, bukannya mau buka aib keluarga ya, salah satu saudara saya itu juga dia melakukan ritual pesugihan, tapi sayangnya dia tidak berhasil dan akhirnya malah merenggut nyawanya sendiri gitu. Jadi memang pesugihan ini ya nggak selalu berhasil sih ya, ada juga yang gagal. Jadi nggak selalu kita berpikir karena kita sugih gitu ya pasti kita langsung jadi kaya gitu, nggak juga. Kadang akhirnya malah itu tuh berdampak ke kita sendiri dan ya kayak senjata makan tuan lah. Iya, kalau nggak sampai korban itu ya. Iya gitu, karena memang sebenarnya cara yang paling cepat untuk jadi, kalau kita sugih ya, cara yang paling cepat supaya kita cepat kaya itu nggak perlu nunggu tahunan, malah bulanan, mungkin mingguan.
itu kamu harus korbankan orang yang paling kamu sayang. Bisa pasangan, dan bahkan lebih cepat lagi kalau itu orang yang sedarah sama kamu, orang tua atau anak. Ya, orang tua, anak, saudara yang sedarah, itu akan lebih cepat lagi efeknya. Nah, saya tahu dari mana karena kebetulan saya kan punya kemampuan indra keenam. Saya nggak bilang saya indigo karena saya nggak mau dibilang indigo, karena indigo kan kesannya kayaknya anak yang spesial atau apa gitu kan. Tapi saya tahu gitu dari dulu saya pernah dibawa ke orang pintar, terus ya sempat juga kita ngobrolin jenis-jenis praktik-praktik spiritual, salah satunya adalah pesugihan. Nah, dia menerangkan seperti itu, katanya kalau memang pengen kita cepat kaya dengan cara seperti itu kan ilmu hitam ya, itu kita lebih baik korbankan yang sedarah gitu. Kalau korbanin orang lain juga bisa, cuma biasanya efeknya tuh mungkin setahun 2 tahun gitu, nggak cepet, nggak ekspres gitu. Oke, jadi ya nanti juga aku bakal cerita juga pengalaman spiritual aku. Oke. Misteri Ya, jadi terima kasih sudah menyimak cerita kita di acara Dongeng Sebelum Tidur. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like video ini. Oke, see you, sampai ketemu, bye.